Si itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Tuh Harun Masiku. Itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum berani bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Terus mohon maaf Ibu, karena punten nih Ibu pada Ibu ketua umum. Contoh Ibu menyampaikan kalau Hasto ditangkap, Ibu akan datangi KPK. Aduh. Ya mungkin sebagai ketua umum ya, mengawal. Mungkin itu kali ini jangan negatif. Oh enggak, saya positif. Saya tidak ingin pada ranah ikut yang selalu berproses negatif ini. Saya positif ini. Pendapat saya tadi begini Pak. Kalau memang itu seperti Ibu Ketua Umum ke Mas Hasto, ya lo kader-kader kita yang bermasalah hukum. Contoh kita di Jawa Tengah, Ibu mantan wali kota Semarang, Ibu Eva Renata, itu juga tersandra. Kenapa Ibu juga tidak Eva Renata ditangkap, nanti Ibu akan datangi kan tidak? Kalau itu salah beneran. Nggak tahu. Ya, lagi dan lagi kader PDIP di Pemalang ini memberikan wejangan surat terbuka kepada Bu Megawati dan Pak Hasto. Kiranya menurut kader di Pemalang ini, kader PDIP di Pemalang ini, pernyataan-pernyataan Mas Hasto ini sangat merugikan partai. Dan ini tentunya ini menjadi atensi buat ketua umum supaya ada perbaikan-perbaikan ke depannya. Seperti apa sih video lengkapnya? Simak baik-baik video berikut ini. Yang terhormat kepada Ibu Ketua Umum yang kami banggakan, yang kami muliakan, saya Sudarsono, kader partai PDI Perjuangan Kabupaten Pemalang. Saya di partai ini sejak tahun 98 Ibu. 98 sampai 2005 saya Ketua PAC, dan 2005 sampai sekarang saya masih sebagai struktural Dewan Pimpinan Cabang di Kabupaten Pemalang. Yang ingin saya sampaikan Ibu, dengan segala hormat Ibu Ketua Umum dan semua jajaran Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, teman-teman Bapak Ibu yang ada di DPD seluruh Jawa Tengah maupun Indonesia, DPC Indonesia, saya ingin menyampaikan bahwa yang saya sampaikan ini adalah kecintaan saya, dan saya justru mengajak semuanya yang sealur sepemikiran dengan saya, terlepas dari pro kontra, tapi saya ada niatan suci pribadi ingin menyampaikan bahwa kita juga perlu introspeksi terhadap apa dan ke depan. Kenapa ini di sebuah podcast ya, tidak surat tertulis dan sebagainya. Kita sadar betul akan dunia digital sekarang, medsos, apa terlepas plus minus pro kontra, sepanjang ini baik, masyarakat juga akan menilai. Tidak ada yang perlu kita sembunyikan, tidak ada yang perlu kita munafikkan. Sebagai kader partai saya ingin menyampaikan bahwa kita perlu introspeksi. Kegagalan kita di Pilpres yang kurang maksimal, kegagalan kita di pilkada gubernur, bupati, wali kota, untuk bagaimana menyongsong 2029. Apakah kita akan menjadi kerdil atau kita akan tambah besar? Justru sekaranglah kader harus berani bersuara untuk semua teman-teman saya yang ada di struktural. Kalau kita tidak, kita siapa lagi? Kita tidak boleh bangga merasa besar di rumah kita sendiri. Ada masyarakat, ada rakyat yang akan menilai kita. Kalau kita merasa dan kita omongkan di internal, iya pasti bagus, pasti nurut. Tapi kita juga mendengar dari broadcast saya yang pertama, monggo bisa disimak. 80-90% semua masyarakat menghendaki kok. Ayo suarakan yang terbaik. Perbaiki itu kecintaan masyarakat. Kalau saya salah, saya mohon dicewek. Tetapi kalau ada hal-hal yang positif, hal yang baik, ini suara kader di bawah karena kecintaannya terhadap partai ini. Jadi bukan saya menyampaikan ini disikapi secara kerdil bahwa saya menentang, tidak.
Ini justru kecintaan saya sebagai yang di daerah. Kita bukan siapa-siapa, tapi kami punya tanggung jawab moral. Ibu Ketua Umum dan bapak-bapak yang ibu yang ada di Jakarta, yang di bawah ini Pak, yang di bawah ini Ibu, yang sukses karir politiknya bisa di legislatif, eksekutif ada. Enggak ada dong, eksekutif udah nggak ada dong. Ya kalau di Pemalang, maksud Di saya pusat ini, udah nggak ada di eksekutif. ya maksud saya kan yang gubernur juga ada, yang terpilih, bupati wali kota ya ada, meskipun porsinya kita turun. Kalau kita akui nih, kita akan turun. Tapi maksud saya itu, lepas dari itu, banyak kader-kader yang juga tidak jadi apa-apa. Pejuang-pejuang partai yang juga tidak jadi apa-apa. Justru kami-kami ini yang tidak jadi apa-apa dan punya semangat juang ini, mohon untuk bisa tetap kerso dan mau berjuang. Tidak tertakuti bahwa ini nanti begini, ini ada sanksi begini. Makanya saya bahwa penasihat hukum saya kalau ada sanksi dan sebagainya, beliau yang saya suruh untuk dengan segala hormat untuk membackup saya. Taruh kata dari tinjauan mana, dari sisi mana, kami punya hak sih untuk itu. Jadi itu Pak. Kedua perlu saya gamblangkan lagi Pak. Banyak kejadian, banyak momen di mana seperti kemarin perlu saya kritisi. Sekjen kami, saya tegaskan di sini. Di sekjen lagi nih. Iya, sekjen lagi. Masih sekjen. Iya, masih sekjen. Aisyah. Aduh, menurut saya kok ya terlalu rendah banget sih. Ini persepsi saya. Mohon maaf Pak Sesro kalau ini menyinggung gitu. Jadi masih seputar keluarganya Pak Jokowi ya. Karena salah satu indikator, makanya di blog saya pertama kan kalau ada salah satu indikator ini kan karena hal-hal yang tidak produktif itu menurut saya. Terus yang sekarang dalam minggu-minggu ini masalah Harun Masiku daripada permasalahan hukum Harun Masiku yang katanya terlibat atau bagaimana, itu ranah KPK yang tahu. Itu ranah hukum yang akan berbicara di sana. Jauh banget nih. Iya. Saya ya karena dunia digital Pak di sosmed ya, kita lihat itu. Nah, kenapa yang saya sampaikan ini juga adalah suara di masyarakat. Lepas pro dan kontra, ya bagi saya pun juga menggarisbawahi. Sekiranya itu memang tidak terbukti atau apa ya kan ada pra peradilan. Tapi kalau memang iya ya monggo lah Mas Hasto, ikuti saja apa yang menjadi proses hukum di negara ini. Terus mohon maaf Ibu, pangapunten nih Ibu pada Ibu Ketua Umum. Contoh Ibu menyampaikan kalau Hasto ditangkap, Ibu akan datangi KPK. Aduh. Ya mungkin sebagai ketua umum Ya. yang mengawal. Mungkin itu kali ini jangan negatif. Oh enggak, saya positif. Saya tidak ingin pada ranah ikut yang selalu berproses negatif ini. Saya positif ini. Pendapat saya tadi begini Pak. Kalau memang itu seperti Ibu Ketua Umum Mas Hasto, ya lo kader-kader kita yang bermasalah hukum. Contoh kita di Jawa Tengah, Ibu mantan wali kota Semarang, Ibu Eva Renata, itu juga tersandra. Kenapa Ibu juga tidak? Eva Renata ditangkap, nanti Ibu akan datangi kan tidak? Kalau itu salah beneran. Nggak tahu.